Hai Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan gimana kabar portofolio para Cuan Troopers hari ini ya? Kita lihat indeks harga saham gabungannya soalnya berhasil rebound ke 7.200-an ya. Kalau kita sih di pop up tadi bilangnya balikan ke 7.200 dari 7.100. Memang banyak ketidakpastian ya yang sedang terjadi. Cuaca ekstrim memang. Dan juga selain cuaca ekstrim, cuaca IHSG juga ekstrim. Jumat kemarin ada gap down dan gapnya memang udah ketutup kemarin. Bahkan hari ini indeks harga saham gabungannya jauh lebih menguat ya dari hari kemarin dan berhasil menutup gap di level 7.200-an. Nah, ngomong-ngomong nih ya tentang cuaca IHSG, cuaca di tanah air, kita juga melihat ada cuaca sentimen ya, sentimen domestik, yaitu salah satunya di tahun 2024 ini adalah pemilu. Nah, ketika pemilu ini biasanya memang indeks harga saham gabungannya itu cenderung sideways gitu. Nah, tapi pasti tetap akan ada sektor dan saham menarik yang perlu diperhatikan gitu ya, karena memang tahun 2024 ini kita bisa bilang tahun suku bunga gitu ya, dimana suku bunga daripada The Fed masih ditahan di level kisaran 5,25 ke 5,5% ya, kurang lebih gitu ya, correct me if I'm wrong. Dan suku bunga di tanah air itu 5,75 sampai 6%. Nah, di era suku bunga tinggi kayak gini, ini menjadi pertanyaan kapan The Fed-nya akan menurunkan suku bunga. Kalau kita lihat dari nilai inflasi, nilai PMI, nilai ketenagakerjaan di Amerika Serikat, semuanya stabil dan mereka cenderung ekspansi. Nah, kalau cenderung ekspansi, itu berarti kondisi suku bunga tinggi itu tidak memukul perekonomian di Amerika. Kalau tidak memukul perekonomian di Amerika, mereka tuh nggak punya alasan untuk nurunin suku bunga. Kalau mereka tidak turunin suku bunga, artinya kita juga nggak bakal nurunin suku bunga juga ya. Dan biasa kalau era suku bunga tinggi, equity itu tertekan gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kita lihat aja nanti gimana ya. Ada Bro Michael Yo tadi. Halo Bro Michael Yo. Dan juga rekan-rekan sekalian ya. Kita hari ini akan membahas sektor dan saham menarik jelang pemilu. Nah, pemilu itu nanti kita coblosnya di 14 Februari. Udah siap belum untuk coblos ya? Karena pemilu kali ini memang sangat menarik. Banyak yang bilang akan 2 periode. Banyak yang bilang diunggulkan yang nomor keberapa, tapi belum tentu dia yang bisa terpilih gitu ya. Jadi ini nanti masih akan kita lihat karena masih ada debat capres cawapres satu kali lagi. Dan barulah kita nanti akan coblos di tanggal 14 Februari. Nah, sebelum saya undang narasumber kita pada malam hari ini, ada Rahel Queenie. Rahel ini adalah technical analyst trader dari komunitas wisata saham. Ya, sebelum kita undang, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk yang belum bertransaksi dengan aplikasi Spot, jangan lupa bergabung atau join via eform.sukorsekuritas.com, karena kita cuman 10.000 aja untuk depositnya sudah bisa bertransaksi. Selain itu kita juga udah cepet kok, nggak kalah ya sama sekuritas-sekuritas tetangga sebelah gitu. Oke, akan saya invite wisata saham. Halo, malam Rahel. Malam kok, Kabar sehat Rahel? sehat dong. Iya, cuaca lagi tidak menentu ya, banyak yang sakit gitu. Tapi moga-moga Portonya nggak sakit. Ya, jangan Moga-moga sampai. bisa tetap, moga-moga bisa tetap cuan. Wah, ini ada Bro Bernard 88 juga nih. Halo Bro Bernard 88. Rame loh, ada Bro Michael Yo juga ya, dan teman-teman lain nih yang join pada malam hari ini. Oke, Rahel, ini Mm-mm. kita pending ya. Kita harusnya ngobrol minggu lalu, kita pending ke Iya, minggu ini. Karena kenapa? Supaya makin deket sama pemilu ya, makin deg-degan.
Makanya kita pending ke minggu ini supaya makin penasaran. Itu kata Bro Michael Yo bilangnya nggak salah masuk ke sini. Iya bener dong ya. Jadi untuk teman-teman yang lain jangan lupa ya di-share Instagram Live pada malam hari ini ke teman-teman yang lain supaya masih bisa ini ya, bisa join, bisa ngobrol-ngobrol. Ada Bro Alex Raharjo juga nih. Wah, rame-rame pada malam hari ini. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya dengan Hmm, tema kita pada malam hari ini, sektor dan saham menarik jelang pemilu di 2024 ini. Saya mulainya dari pertanyaan yang paling dasar dulu, Rahel. Ngelihat apa? IHSG nih. Hmm, Nah, ngelihat IHSG sepanjang Januari yang orang-orang bilang ada Santa Claus Rally akhir tahun, Januari ada Januari Effect juga gitu ya. Dan kita udah berasa karena udah all time high ya di ya, 7.405 kalau nggak salah kemarin ya. iya Nah, terus benar. sekarang terkoreksi bahkan kemarin ada gap down gitu. Nah, pendapat Rahel gimana? Ini udah sesuai ekspektasi belum kalau dari sisi teknikalnya? Kalau IHSG itu kemarin itu memang dia ada apa namanya, ada bearish divergence di RSI-nya sih kok. Cuma menurut aku ya, selama dia nggak patah tren, yang namanya teknikal kan dilihat dari trennya. Selama dia nggak patah tren ya koreksi ya wajar-wajar aja gitu. Toh dia udah nyentuh all time high, tapi ya menurut aku untuk sekarang ini masih aman-aman aja kok. Dan aku masih masih optimis dia masih bisa apa namanya, masih bisa naik selama yaitu trennya tidak patah ya. Suaranya nggak kedengeran kok. Oke, Ah, sorry tadi ke-mute. Ini berarti masih ada potensi untuk kenaikan, gitu iya, ya, bener ya? iya. Oh, Cuma oke oke oke. cuma Nah, kalau kalau gimana gimana? kalau aku ini ya, dari tahun ke tahun memang kan kalau apa namanya, setiap Januari minggu kedua itu tuh rata-rata memang orang-orang itu jualin saham yang mereka beli di tahun kemarin. Makanya aku tuh selalu selalu apa namanya, saham-saham yang aku beli di tahun kemarin itu aku tuh selalu jual di minggu kedua Januari Hmm, oke gitu. oke oke oke. Di minggu kedua Januari di oke minggu kedua Januari berarti ini memang udah kecenderungan biasa terjadi kayak gitu ya Rahel ya? Jadi dulu dulu tuh ya aku pernah belajar soal bandarmologi ya. Nah, Yes. mereka itu kata yang pengajar aku itu rata memang saham-saham yang dibeli di tahun sebelumnya itu harus dilepas bersih di Januari minggu kedua, dan rata-rata setiap tahun seperti itu kok sampai sekarang gitu. Hmm, oke oke oke. Nah, ini berarti kalau kita lihat kan ini jelang Februari juga ya Rahel. Kalau di Januari kan Hmm, kita memang melihat indeksnya memang ada di zona hijau ya, gitu. ya, Biasanya ya ya. kecenderungan di 10 tahun belakangan ini. Nah, kalau Rahel lihat sendiri apakah akan berulang nih? Soalnya sisa besok nih trading untuk Januari nih. Kalau ya yang aku lihat, kalau teknikal itu kan selama dia nggak patah tren ya kok nggak usah khawatir gitu. Dan maksudnya tuh dari apa namanya, di luaran juga nggak ada isu yang jelek-jelek amat. Cuma memang kemarin itu agak drop itu karena kan juga orang masih pengen tahu siapa sih nanti yang akan kepilih presidennya, karena kan ganti presiden ganti juga kebijakan kayak gitu. Nah, itu yang nimbulin agak keraguan di market itu menurut aku ya. Hmm, oke 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 baik. Hmm, Kalau kita lihat kecenderungan nanti menuju Februari ini akan seperti apa, Rahel? Karena kalau secara teknikal kan kita ngelihat Februari itu biasa juga ada di zona hijau gitu. Gimana nih ya. kalau kita ngelihat indeks? eh Kalau untuk indeksnya aku masih masih optimis dia masih masih bisa naik sih kok. Masih bisa naik selama selama 7 7.152 itu masih kejaga. Hmm, hmm, oke oke oke. Masih Gitu. kejaga ya. 7.152 Iya, ya. tujuh ribu Oh oke. seratus lima Yang penting puluh dua. close-nya ya.
yang penting close-nya masih di atas itu ya. Karena soalnya kemarin kan kita lihat secara intraday kayaknya udah pernah kena 7130-an gitu kalau nggak salah ya. Iya, iya. Intraday. Tapi abis itu dia kan ada naik ya kok ya. Mm-mm. Ya patokannya jangan patah tren aja sih kok. Jangan patah Oke. tren dan memang memang kalau secara garis besar dia kan sideways kan. Iya. Sideways, composite itu masih sideways Hmm, paham, paham, paham. gitu. Wah, ini menarik banget nih untuk kita bahas secara teknikal nih, Mm-mm. Rahel. Mm. Berarti akan bertahan di 7 ribuan gitu ya. Kalau dia tidak patah di 7152 tadi ya, bener ya? Ya, Oh, kalau nggak oh, jebol. oke. Uh, Kalau nggak jebol ya. mm-mm. Oke, siap. Nah, eh, boleh diceritain nggak nih, Rel, kalau secara teknikal Mm-mm. kita lihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan ini, ada nggak sih kemungkinan di bulan Februari nanti dia bakal sentuh all time high lagi? Sekarang gini loh kok, kalau untuk Mm-mm, ramal meramal, kalau mm-mm, aku ya, aku tuh lebih bereaksi terhadap pergerakannya ya. Jadi aku tidak pernah mau berangan-angan apa yang ada di depan aku itu yang aku jalanin gitu. Jadi mau kayak gimana ya harus siap. Nggak ada yang tahu dia akan tembus dia akan nyampe ke 7.800 kayak yang orang-orang bilang atau enggak ada yang tahu. Jadi yang bisa aku kerjain adalah aku mencari mencari mana sih peluang yang baik untuk aku gitu. Jadi jangan pernah ngeramal gitu. oke, 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 oke. Nah, berarti kalau kita ngelihat pergerakan kayak gini, Rahel, kecenderungannya nanti ini kan kita bakal pemilu nih di Februari nih ya, dan juga Ya. Februari itu tantangannya banyak nih sebenarnya, Rahel ya. Hmm. Yang pertama, tantangannya IHSG itu adalah bulan Februari itu adalah bulan pendek satu. Yang kedua liburnya banyak gitu. Yang Dua ketiga kita hari. nyoblos gitu. Iya. Gitu, itu liburnya lumayan banyak, udah banyak pekan pendek, apa namanya, kita nyoblos gitu. Jumlah Hmm. Februarinya juga harinya nggak banyak gitu. Nah, ini Iya, berarti iya benar. bisa nggak sih di Februari itu justru kita jadi ada di zona merah gitu karena orang takut. Ya, kalau yang aku lihat memang pasar itu cenderung ngelihat kepastian dari pemilu ini sih kok. Jadi Mm-mm. selama selama belum ketahuan siapa yang menang, dia pergerakannya kayak kemarin ngebosenin gitu. Oh, oke, 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 oke. Bakal ngebosenin berarti ini bulan kedua nih. Berarti kita mendingan jual-jualan dulu, bener nggak nih? Kalau aku sih enggak sih kok. Aku tuh bener ya kalau trading itu berdasarkan pattern. Kalaupun ada saham yang war, tapi kalau aku nggak ngelihat di situ ada pattern, aku nggak akan pernah uh, masukin itu ke grup saham aku gitu. Karena kalau aku masukin saham yang nggak ada patternnya, aku nggak tahu aku harus jualan di mana gitu loh kok. Hmm, oke, 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 Kan oke. kan Siap. misalkan aku nggak tahu pattern, terus aku bilang nanti jualannya di supply ini, terus tahu-taunya tembus, nanti dari grup aku kan akan nanya, ya C kok masih naik ya, kan itu nggak enak kan buat di aku kan. Nah itu makanya akan lebih baik kalau aku bisa lihat di situ ada pattern atau enggak gitu. Hmm, oke, oke. Paham, paham. Ini menarik Mm-mm. juga nih ya untuk kita perhatikan berarti ya di bulan Februari ini. Nah, banyak yang bilang juga Mm-mm. di tahun politik itu biasanya indeks harga saham gabungannya bakal lesu. Bisa Gitu. jadi, Gimana tuh Rahel bisa. pendapatnya? Secara teknikal gimana tuh kalau kita lihat kecenderungan ke 5 tahun, tiap tahun politik ya, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu gitu. Atau mungkin ada anomali gitu di tahun ini pergerakannya berbeda gitu ya. Karena kan pemilu tahun ini kalau kita lihat itu ya, ini adalah tahun di mana selain kita memilih kepala negara, kita juga memilih kepala-kepala daerah gitu. Jadi akan lebih ramai. Nah, itu gimana tuh? Eh, ya segala segala kemungkinan mah ada namanya di market. Kalau nggak
naik ya turun. Koko tinggal lihat aja pergerakannya ada di mana. Jadi kalaupun sampai dia diturunin lagi sampai 6636 ya harus siap karena memang di situ range pergerakan IHSG gitu. Dan kalaupun dia sampai ke 6636 ya nggak perlu panik karena memang pergerakannya di sana-sana aja gitu kok. Hmm, oke 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 oke. Gitu ya. Berarti Iya, nggak bakal ada yang berbeda gitu ya? ya kecenderungannya memang kan berulang kok gitu. Oh, oke. Tapi Baik, baik. Waduh. tapi kok Heeh. kalau dilihat secara tunggu ya. Kalau dilihat secara weekly-nya, kalau dilihat dari weekly-nya, dia tuh memang ada pattern yang tapi aku sih nggak tahu dia kapan sampainya ya, tapi weekly-nya itu dia tuh memang ada pattern yang nunjukin kalau pattern IHSG itu bisa sampai ke 7785 Hmm, gitu. iya, iya, iya. 7785. Iya, patternnya ya, tapi nggak tahu dia akan sampai akhir tahun atau deket-deket sekarang, nggak tahu. Tapi dia ada pattern di sana untuk weekly-nya dan yang namanya weekly kan berarti panjang kan kok, Mm-mm. gitu. Iya, 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 iya. Oke. Nah, ini untuk teman-teman cuan troopers yang mau Mm-mm. bertanya ya, jangan lupa untuk masukkan ke bagian kolom question and answer. Ya, karena nanti akan kita langsung tanyain ke Rahel nih, secara teknikal ya. Berarti bisa banyak saham nih yang kita bahas. Nah, secara mendasar tadi Rahel udah bilang di Februari akan seperti apa, dan pergerakannya juga tidak akan apa ya, tidak akan banyak yang mengejutkan ya di Februari Iya, ini. Tapi kalau misalnya nanti ada 2 putaran gimana nih Rahel? Apakah bakal bakal ada turbulence nih? Karena banyak yang bilang bakal 2 putaran nih. ya di ini aja kok. Ya kan IHSG udah aku bilang dia sideways kan kok. Jadi nggak usah kaget Mm-mm. kaget kan udah tahu atasnya di mana, bottomnya di mana, ya udah tinggal ikutin itu aja. Kecuali kalau bottom yang selama ini jadi apa tempat dia sideways itu jebol, itu boleh panik kok. Tapi kalau seandainya Mm-mm. nggak jebol ya di sana-sana aja ya emang pergerakannya begitu gitu. Oh, oke, 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 oke. Oke, baik. Waduh, menarik banget ini untuk kita bahas ya. Mm-mm. Berarti secara teknikal, yang penting level teknikalnya itu tidak nembus saja gitu ya. Oh, ini ada Iya. yang jawab, Andiho harusnya 2 putaran katanya. Ya, kita nggak ada yang tahu ya. Kalau emang probability-nya lebih ke 2 putaran, level IH, level IHSG-nya harus lebih diperhatikan berarti ya. Iya. Nah, Betul. eh, iya, nah Rahel, untuk ngelihat apa namanya, ngelihat pergerakan selanjutnya dari indeks harga saham gabungan kita gitu. Nah, Mm-mm. ini kalau kita coba lihat secara sektoral gitu, gimana nih? Kalau sektoral yang aku lihat yang masih menarik itu di health kok. Karena kalau di sektoralnya health itu dia tuh ada falling wedge ya. Nah, jadi apa namanya? Falling wedge kan kayak apa ya? Kayak pattern artinya dia tuh berhenti untuk turun kalau falling wedge itu. Nah, teman-teman bisa mulai searching mana sih apa namanya? eh, apa hal yang lagi di dasar banget gitu itu boleh diperhatiin tapi jangan jangan lupa harus cari tahu dulu perusahaan health mana yang sehat gitu yang bisa diperhatiin jangan jangan mentah-mentah health semua health langsung ngasal belinya gitu enggak gitu kan Mm-mm. terus Oh, oke, oke, oke. mm-mm. Health, ini health aja nih. Health terus ada yang Kalau sektor banking, konsum. Kalau banking gimana? Karena kan ini katanya tahunnya suku bunga gitu ya, Ya, perbankan suku bunga iya tinggi, dan betul. ini kayaknya bakal higher for longer gitu. Nah, kalau kalau banking, eh,
untuk deket-deket ini ya, deket-deket ini nanti memang akan ada kenaikan, tapi nggak banyak loh. Oh, Dan dan untuk banking aku masih milih yang big banks karena dia ada sentimen tahunan itu loh, apa laporan keuangan tahunan di situ. oke 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 oke. Nah, tadi banking, tadi health. Mm-mm. Kemudian kalau consumer gimana? Katanya kan kalau biasanya biasanya consumer itu bagus kan kalau lagi tahun pemilu. Itu kata siapa sih kok? Karena kan kalau consumer dan retail itu biasa kayak bagi-bagi sembako lah, kayak gitu-gitu kan biasanya kalau pemilu. Oh ini ya, apa Heeh. consumer non cyclic ya? Mm-mm, Ya itu bagus, cyclical. bagus memang bagus, Oh, bagus dia kok. oh gitu. Heeh. Mm-mm. Nah, ini mumpung mumpung kita baru ngomongin tiga sektor ya, ini ada yang nanya nih dari cuan troopers kita. Minta technical view-nya KF boleh gitu. Terima kasih. Mau beli apa udah punya barang ini? Eh, eh, mau, nah ini nggak tahu nih. Kayaknya baru mau beli deh. KF ya. KF itu ada ini ya, ada apa? Tunggu tunggu. KF itu ada support dia di 875 yang kemarin dia tembus itu kok di 875. Jadi selama 875 ini nggak jebol, dia aman. Kalau dia jebol, dia balik lagi ke 695. Cuma kalau KF ini kayak kayak KF, IRA itu kan dia lebih ke apa sentimental vaksin-vaksinan kan ya. Mm, mm. Nah, aku tuh lebih kalau aku untuk health-nya itu lebih ke rumah sakit daripada yang vaksin-vaksinan ini yang kayak IRA, KF, terus apalagi tuh ya. Satu lagi apa kok? INAF. Nah, itu Iya, aku lebih milih ke sektor rumah sakitnya mm-mm. gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. KF. Kalau secara teknikal gimana nih? Kalau ya itu aku bilang 875 itu harus dijaga karena kalau seandainya 875 itu jebol, dia balik lagi ke 600-an. 690 gitu kok. Hmm, oke, oke, oke. Siap. Tuh. Kita beranjak ke pertanyaan. Kita beranjak ke, nah, ini, nih, 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 nih. Ini kita balik lagi ke pertanyaan ini dari sisi teknikal, tapi kalau tadi kan saya nanyanya dari sisi apa namanya kecenderungan gitu ya. Hmm, hmm. Mm-mm. Apa tuh kok? Sektor saham sektor apa yang menarik gitu kalau dari sisi teknikal jelang pemilu. Kalau aku ngelihatnya itu ada tiga, ada health, terus consumer non cyclic, terus sama transportasi. Transportasi itu juga uh, mulai menarik, mulai menarik transportasi ini. Nah, boleh boleh mulai dikolek itu uh, hari Kamis lah, Rabu Kamis besok ini mulai bisa dikumpulin. Hmm, oke. Mulai Kamis ini ya. Iya, Rabu Kamis ini lah kok. Dia dia Oh, oke, oke. ada apa namanya? Ada PTV-nya di sana. PTV itu ya yang sering aku ceritain itu, PTV itu kayak ini loh, eh, saham ini berhenti dia bikin lower low gitu. Jadi stop dia lower low-nya di sana gitu. Hmm, oke, 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 oke. Nah, ini kebetulan em, ini ada yang nanya nih. Hmm. Dari sisi ini kayaknya sektornya lebih ke sektor ini komoditi ya. Ada Cuan, Brand, TPIA, BRPT. Oh, saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu gimana? View-nya gimana nih Brand secara teknikal? itu dia lebih ke energi ya.
Iya nggak sih kok? Iya, komoditi energi, ya. Hmm. Kalau untuk naik banyak-banyak, untuk energi ini kayaknya belum bisa gitu kok, untuk sektoralnya ya. Karena, apa namanya, terakhir dia kenaikan itu, dia itu Hmm. udah ngasih tahu kalau udah selesai kenaikannya dengan muncul bearish divergence ini, gitu. Terus, kayak nah tinggal nanti teman-teman tinggal ikutin aja, koreksi naik 5 kali aja turun udah selesai, boleh diikutin lagi gitu. Tapi ya lumayan naik turun 5 kali itu juga jauh loh turunnya. Jangan salah. Oh, oke, oke, oke. Itu yang cuan ya tadi Enggak, ya? enggak, enggak yang untuk energi, sektor energi. Oh, yang Eh, energi ya, yang sektor energi. Oke. Ini nggak bakal hype lagi ya kalau energi ya? kalau bearish divergence itu muncul, itu jarang sih kok dia naik lagi, naik lebih apa rally dengan jauh lagi itu jarang. Pasti dia koreksi dulu, koreksinya ya lumayan lumayan dalam. Hmm, oke, 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 Hmm. oke. Nah, kalau kalau dari sisi emitennya gimana nih? Secara teknikal, cuan, brand, TPIA, BRPT. TPIA. TPIA kemarin bukannya udah naik tinggi banget ya kok? Iya. Nah, gimana? TPIA tuh kalau aku lihat kalau seandainya 6150 ini dia nggak bisa tembusin, itu teman-teman eh, harus mulai hati-hati. Karena apa? Karena dia ada potensi bikin double top gitu. Oh, oke, 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 oke. Apa? Itu tadi ya kurang lebih ya. Hmm, Nih ada hmm. dia bilang cuan average 8162 katanya lebih baik cut loss atau average down. Itu baru baru IPO ya? Cuan udah lumayan beberapa bulan yang lalu sih. Belum setahun kan? Hmm. Udah setahun belum sih? Ah, belum kayaknya ya. Kalau baru IPO gini aku nggak bisa apa sih nggak bisa komen sih kok karena aku nggak tahu perusahaannya itu seperti apa ya karena aku hanya berani mengaveraging down kalau memang dia itu ada fundamentalnya tapi kalau nggak ada fundamental itu artinya harus mau cut loss Hmm, oke, gitu oke, oke. nanti Siap. nanti lihat lihat gini deh gini eh sekarang ya itu sih kok aku kalau seandainya cuan ini belum karena belum pernah lihat daleman perusahaannya jadi aku nggak berani untuk bilang cuma sekarang ini memang dia ada di demand ya 6875 ini demand dia 6875 6175 demand dia lumayan jauh sih tadi Hmm, cecenya harganya berapa tuh harga berapa dia 8162 yang itu ya cuan ya. hmm, 81 berapa 62. jauhnya kok Ah, gawat ah. tunggu ya mikir dulu ya nanti kalau ada kenaikan dia nyampe di 8250 jual bersih aja lah kalau aku bilang Oh, oke, 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 oke. Oke, wah menarik banget nih. Oke. gitu. Nah, kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan lain dari Cuan Troopers ya. Jangan Hmm. lupa masukin pertanyaannya. Nah, ini dari tadi juga banyak yang nanyain. Properti gimana nih dari sisi teknikal? Properti.
Kalau properti eh, pergerakan harga dia itu di 678 sama 725. Ya perhatiin aja kalau seandainya mau beli sektor sektor properti, tunggu dia tunggu dia terkoreksi eh, sektoralnya itu ke 680 681. Kalau sekarang kan harga tengah itu kan jadinya kan. Mm-mm. Ini orang-orang beli saham apa cegas Iya, MSJA. Aku aja nggak tahu MSJA apa dan sahamnya. NICE. Iya, itu emiten baru IPO. Nah, itu gimana tuh? Itu pertanyaan menarik tuh, Rahel. Kalau dilihat dari sisi teknikal, gimana tuh kalau beli saham yang baru IPO Aku di tahun politik lagi? aku nggak tahu kalau kalau teknikal itu minimal dia udah setahun lah kok baru bisa dilihat. Tapi kalau seandainya dia baru IPO banget yang harus dilihat itu pubex-nya untuk lihat dalaman Oh, perusahaannya gitu. Tapi kalau dari teknikal nggak ada yang bisa dilihat kalau baru IPO itu. oke oke. Jadi nggak bisa terlalu banyak ya yang Mm-mm. diharapin ya kalau dia baru IPO. Nah, ini ada yang nanya otomotif gimana nih? Katanya otomotif kurang bagus nih. Kita lihat ASI terkoreksi. Siapa bilang nggak bagus? Bagus lah. Mm-mm. Nah, boleh dong view teknikalnya. Apa sih? Mm-mm. ASI tuh bagus kok. Asal asal mau sabar ya. Kamu Uh-uh. perhatiin ya, Oh, aku nih nggak pom-pom ya, tapi aku cuma ngasih lihat teknikalnya aja. ASI itu ada divergence, dia sama modelannya kayak tahun lalu ngejobrosnya tuh jauh, tapi ada divergence, akhirnya dia naiknya ya lumayan tinggi gitu. oh, oke 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 Satu, oke. dua, tiga, empat, lima gitu. Cuma memang masih satu turunan lagi. Ini kan Oh, sekarang naik nih, naik, naik, terus nanti ada apa kecil satu turunan pendek aja habis itu ya udah gitu. oke ada oke. ada orang bilang ASI itu nanti kalah sama apa Beyond Your Dream itu ya kan. Iya, Nggak BYD. Uh-uh. ya maksud aku nggak segampang itu. Ini apa ASI ini Astra tuh perusahaan bagus loh, di compare sama perusahaan Cina yang nggak bisa. Ini berarti lagi dikasih diskon aja ya, bener nggak? Iya, Oke. Kalau dikasih apa namanya diskon berarti kita harus akumulasi dong ini ya. harusnya sih akumulasinya kemarin ya kok waktu aku posting di Instastory Mm-mm. gitu. Kalau kalau Oh, sekarang kan udah naik, nanti pas kalau dia koreksi lagi boleh ambilin gitu. hmm, oke. Kalau dikasih turun lagi. Oke, oke, oke. Wah, menarik, menarik ya. Kalau kita lihat berarti. Hmm. Oke, em, ini, oke. Kita coba lihat pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya ya dari para cuan troopers. Ayo kita naikin. Oke. Nah, ini boleh nih. BBTN. Gimana nih? Aku waktu itu ada sih ya dengar-dengar ya BBTN itu mau merger sama siapa gitu kok ya. Oh ya, aku Mm. lihat ya. Mau berita apa juga kalau nggak ada pattern susah dah kok. Oh, oke. Oke, 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 oke. Susah, nggak ada pattern, susah ya. Kalau secara teknikal Enggak, gimana? kalau kalau secara teknikal masih oke. Aku sih masih masih nungguin nungguin jualan ya, nungguin jualan. Mudah-mudahan aja dikasih jual jual di 14.55 15.10 lah kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ya Oh, ditunggu orang sahamnya bagus kan gitu. oh.
Oke, 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 oke. Nah, kita coba ngelihat. Nah, ini ada yang nanya Goto. Goto gimana saham teknologi? Kalau saham tech, aku lihat sektoralnya dulu ya. Iya. Satu. Ya, gimana ya? Nggak ini sih kok, nggak belum bisa dapat banyak-banyak dari sini sih. Paling nanti dia nyampe di 4205 koreksi lagi pendek gitu. Mhm. Gitu. Oh, oke. Nah, kalau Big Bangs teknikalnya gimana? Ini kebetulan nih ada yang tanya BMRI. BMRI dia oke. Ah, ah. Oke banget sih aku bilang. Bagus banget dia kok. Oh, Cuma sekarang ini sayangnya ya, sayangnya aku sih berharap dia bisa tembusin 6675 ini. Tapi kalau 6675 ini eh, nggak bisa tembus, ya aku udah mulai pasang-pasang trailing stopnya. Apalagi mm, kalau seandainya 6.200 itu kejebol, udah terkonfirmasi dia itu double top. oke, oke, oke. Hmm, Menarik, menarik. Kalau bank yang lain gimana? BBCA gimana? BBCA, BBRI. BBCA, BBRI, BBRI, BBC, BBRI itu masih masih oke, masih bisa. Mudah-mudahan bisa sampai ke 5.900-annya. Hmm, oke, oke. Wah, menarik Mudah-mudahan. nih. Mudah-mudahan lumayan soalnya. Nah, Hmm. ini ada yang tanya GGRM, saham-saham rokok gimana? GGRM, HMSP, WIM, Win, win, WIM, win. Wismillah. Heeh. Oh, Wim itu yang waktu itu dibilang ada kapeh handle ya? Aneh. Mm-mm. Win, eh Win itu ya ada ini nih, 16-15 ini kalau nggak dijebol itu dia bagus ya. Jadi dia ada potensi Mm. double bottom gitu. Oh, Kalau nggak ditembus oke, ya oke, kok. oke. Uh-uh. Mm-mm. Oke, oke. Nah, bank-bank digital gimana nih? Kita agak lompat-lompat sektor ya, supaya bisa gampang secara teknikal nih kita bahas. Bank digital yang mana, Arto? Iya, tadi ada yang tanya Arto. Arto. Hmm, Arto tuh mungkin untuk sekarang ini kalaupun ada kenaikan dia nyampe ke 3320, 3400 terus koreksi lagi gitu sih kok. Oke, 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 oke. Kok Kalau yang lain gimana? tunggu BBYB tunggu. misalnya. BBYB itu kan udah naik banyak kan kok. Nah, gimana tuh? Lanjut nggak nih? Hmm, kalau lanjut pun dia cuma sampai tunggu ya. Bagus kalau dia bisa bisa lewatin 380 kok. Tapi kalau seandainya 380 itu nggak bisa ditembus, ya balik lagi dia turun. Hmm, oke, oke, oke.
Oke, gitu. kalau kita, nah ini kebetulan nih ada yang tadi kan Arto BBYB ini kita masih di bank, ada yang tanya tentang BBNI, katanya masih bisa Mm-mm. beli nggak nih? Kalau BBNI, aku sih lihatnya kalau dia terkoreksi dalam kayak kayak kemarin IHSG terkoreksi dalam, teman-teman boleh belinya itu big banks. Tapi kalau seandainya IHSG-nya lagi hijau kayak gini, jangan masuk big banks Hmm, gitu kok. oke, 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 oke. Kuncinya kalau IHSG-nya merah dalam sampai 1 koma itu boleh beli. Mm-mm. Biasanya aku juga apa ngasih apa namanya kayak ngeposting instastory misal koreksinya lagi dalam, aku bilang boleh beli AK45 atau apa, itu aku pasti posting. Mm. Oke, 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 oke. Nah, nih saya sambil nyatet nih, ada BRIS, ada yang tanya tentang BRIS gimana nih? Hmm, oh ya, Breeze. Ini aku tunggu tunggu bentar-bentar kok. Mm-mm. Breeze bagus sih kok, masih bagus. Oh, oke. BRIS masih bagus ya. Level-level yang perlu Iya. diperhatikan? Nanti kalau dia kena ke 2450 itu mulai pasang-pasang trailing stopnya Hmm, gitu. iya, 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 iya. Oke. Nah, ada yang tanya nih, tolong bahas KLBF sekarang lagi di bawah BB katanya. Gimana tuh Di bawah secara teknikal? di bawah apa kok? BB level buyback kali ya maksudnya ya? Level buyback KLBF. berapa? Berarti dilihat secara teknikal aja nih. Ah, Oh iya, KLBF bagus ini kok. mm-mm, Boleh kok dipungutin. mm-mm. Tunggu ya, satu ya. Hmm, kalau kalau dikasih apa kalau dikasih ke 1435 itu lebih bagus lagi. Tapi kalau sekarang pun mau mulai dipungutin ya nggak apa-apa Mm-mm. gitu. Oke, 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 oke. Siap. Kita Hmm. coba. Nah, ini nih. Oke, ini muter-muter nih kita ya. Emiten kertas, Tekim INKP gimana? Oh, oh iya ini tadi aku mau ngomongin soal Tekim, lupa kan jadinya. Tekim, eh Tekim itu kalau apa namanya kalau dikasih kalau aku akan mulai ngumpulin Tekim itu kalau dia dikasih ke 5975 itu aku mulai kolek gitu. 5975 itu aku mulai koleksi. Mm, 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 mm. Tapi ya betul-betul di situ kok. Oh, oh, di bawah Bollinger Band tadi maksudnya. Oke, thank you. Kirain level buyback. Indikator Bollinger Band. Iya, oke, oke. Ya, Siap. Kita beralih ke pertanyaan lainnya ya. mm-mm. Dengan Harum gimana? Harum Harum itu ada ini ya. Aku kemarin ngambil Harum itu karena dia memang ada pattern. Terus ada
ada patternnya, tapi kalau seandainya dikasih ke 10.55, ya aku nambah beli gitu. Mm-mm. Oke, 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 oke. Siap. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini gimana nih? Kesel nih pasti nih. Apa? Rahel keselnya kayaknya jawab ini nih. Yang akan beggar kayak brand apalagi. Itu mah kalau aku Tadi udah tahu juga aku dibilang. mau. Iya, kita semua udah chip in ya. Iya, udah nggak. Arto tadi udah ya, kita udah bahas Udah. soal Arto. Nanti nonton siaran ulangnya aja ya di Instagramnya Sukor. Iya. Oke, ini oh udah banyak ya ternyata yang kita bahas. Nah ini saham beras Ini nih ya, nih hoki. ini nih aku ya. Ini bahas pasti nanti pas angkanya sampai itu pasti nggak ada yang beli. Mm-mm. Karena takut, bukannya mau ngutin malah takut nonton aja Oh wow. gitu. Oke, 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 oke. Nah, kita coba beralih ke saham pertanyaan yang selanjutnya. Medco tadi kita udah bahas ya. Medco, Medco ya, PTPP. Nah, ini ada yang tanya PTPP. kenapa PT? Nah, gimana nih kalau PTPP nih? Udah punya belum Pak? Nah, kayaknya udah punya nih. PTPP gimana nih katanya? Kalau PTPP eh, dia lumayan sih kok, lumayan 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 menarik ya, lumayan menarik kalau seandainya dikasih ke 386. 386 itu resikonya dia udah kecil. Jadi nanti ya kalau aku akan parkir di sana karena patternnya ada di sana. Mm-mm. Mudah-mudahan Oke, oke, oke. aja. Tunggu ya, dia tuh ada ini bulan-bulan Februari lah belinya. Udah satu hari Mm-mm. lagi ya. Tanggal 6 Februari aja lah. Mulai kumpulin, pokoknya mulai kumpul-kumpulinnya itu dari ini deh, dari tanggal 2 Februari udah mulai bisa kumpul-kumpulin itu PTPP. Hmm. Oke, 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 oke. PTPP. Oke, kita beralih lagi ke saham selanjutnya. Nah, ini ada waktunya udah tinggal dikit. Langsung Hmm, ya pertanyaannya ditulis aja supaya bisa kita bahas. Ini ada yang tanya tentang Inco. Nah, saham nikel-nikelan gimana nih? Inco. Hmm, mau beli ya? Mm-mm. Beli. Hmm, tawar lah, tawar tipis-tipis lah kok 3730 lah. Mm-mm. Iya. Tawar ya. Biasa kalau 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 cowok nggak sabar. Kalau kalau aku ya, misalkan angka aku nggak dikasih, ya udah aku nggak mau ngejar daripada aku stres kan, mendingan ya udah yang lain aja gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Info Oke. oke sih kok. Mm-mm. Kalau kalau apa namanya? eh Tunggu ya, mikir dulu ya. Selisihnya berapa nih? Iya, tawar-tawar tipis-tipis lah 3730 boleh lah. Atau kalau sekarang mau dibeli 3840 tipis aja beli sedikit aja belinya. Kalau sekarang mau beli Mm-mm. ya, kalau emang gatel tangannya ya sekarang boleh beli tapi tipis aja gitu. Hmm. Oke, oke, oke.
Siap. Inco, ada NCKL, view-nya gimana? Apa? NCKL. NCKL? Mm-mm. NCKL. Masih ini sih, kok masih turun lah. Mm-mm. Eh kalau aku mungkin mulai tertarik itu kalau dikasih ke apa namanya, 700-an, 745 lah. Tapi ada possibility dia sampai ke 665 loh, ya. Perusahaan apa ini? Konstruksi ya? NCKL itu dia nikel juga. Trimegah Bangun Persada. Oh iya, bangun konstruksi ya berarti. Iya. Nah, gimana Tapi tuh view-nya? ya itu, aku kalau seandainya dikasih ke 815 ya mau gitu. Aku sih nggak akan ada di saham-saham kayak gini, aku nggak akan ada. Tapi kalau seandainya teman-teman itu tertarik mau beli 815, 810 boleh lah. Oke lah, masih oke untuk beli gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih, kita udah banyak banget tadi muter-muter nanya-nanya tentang saham gitu ya. Satu pertanyaan terakhir nih buat Rahel, ngelihat IHSG nanti di sepanjang tahun politik ini sampai akhir gimana? Boleh dong diulang lagi, tadi kan kita udah bahas sedikit ya. Secara teknikal gimana nih? Bisa di sampai akhir 2000, jangan deh, jangan jauh-jauh deh, di Q1 dulu aja, di Q1. Kalau pandangan aku untuk secara garis besar IHSG, memang pergerakan dia itu akan sideways kok. Pergerakannya itu akan di 7.400 ke 6.641. Akan ada kemungkinan naik turunnya di sana karena memang range harganya di sana IHSG itu gitu. Nah, terus Mm-mm. apa namanya? Kalau ditanya masih bisa naik apa enggak, dilihat dulu 7.400 itu ketembus apa enggak. Kalau enggak ketembus ya berarti dia akan mondar-mandir di range harga itu tadi aku bilang. Kecuali kalau dia ada kemampuan nembusin 7.400 ya oke, dia akan lanjut naik. Tapi kalau enggak ya enggak gitu. Jadi selama dia bergerak naik turun di range harga sideways, santai aja gitu. Cuma Mm. tinggal dipikirin saham mana sih yang bobotnya kecil di IHSG kalau seandainya memang dia akan turun IHSG-nya gitu. Jangan udah misalkan ada apa namanya, ada kemungkinan IHSG-nya akan nyampe bottom lagi terus yang diambilin LQ45, nanti tunggu sampai dia di bottom baru jemputinnya LQ45 gitu. Oke, oke, oke. Mantap, mantap ini. Wah, banyak masukan ya secara teknikal nih Ya, dari Rahel. Thank you banget buat waktunya udah sharing pada malam hari ini. Buat teman-teman yang telat, untuk dapetin view teknikalnya langsung aja nanti lihat siaran ulangnya di Instagramnya Sukor Sekuritas. Begitu ya, ya. Nah, kalau gitu thank you banget ya Rahel nih atas waktunya ya kok. dan view-view teknikalnya gitu. Moga-moga bisa jadi guidance supaya cuan troopers bisa jadi lebih cuan. Wah, ini ada yang langsung bilang all in GoTo. Gara-gara tadi dibilang ininya ya, dibilang view teknikalnya. Pokoknya nonton ulangnya nanti di Instagramnya Sukor Sekuritas. Thank you banget Iya, Rahel iya kok. ya. Ya, Moga-moga nanti kita bisa IG Live bareng lagi ya. Thank you ya, Rahel. siap Thank kok. you Cuan Thank Troopers. you.